tinggallah sekali lagi. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Tinggal di dalam Tuhan pasti berbuah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di sini dikatakan karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ya. Tetapi biarlah firman yang mengajar kita, Roh Kudus yang mengurapi kita, sehingga kita tidak pernah keluar daripada pengajaran yang benar. Sebab Dia adalah kebenaran. Katakan, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Ya, jadi orang-orang kudus akan menerima ini. Saudaraku sekalian, pengurapan Roh Kudus memimpin kita pada segala jalan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Amin. Pengurapan Roh Kudus memimpin kita pada segala kebenaran. Apapun itu yang namanya kebenaran, Roh Kudus akan pimpin Bapak Ibu dan saya. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Jadi pengurapan Roh Kudus itu penting, karena dia bersumber daripada Allah, bukan dari manusia. Memang Bapak Ibu lihat dan rasakan saya mendoakan Bapak Ibu, saya mengolesi minyak kepada Bapak Ibu, tetapi secara roh Dia sendiri yang mengurapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya Dia katakan, aku urapi yang kau nak, aku pelihara hidupmu, aku jamin hidupmu, aku bukakan hal-hal yang belum engkau mengetahui. Pulanglah engkau dari tempat ini dan nikmatilah kebaikanku. Kira-kira begitulah intinya dari pengurapan ini. Tetapi seberapa banyak kita yang antusias? Seberapa banyak kita yang berkata yes, amin, haleluya, waktu firman ini disampaikan. Saya pernah khotbah di satu gereja. Saya sudah bernyala-nyala sampai loncat-loncat khotbah. Tetapi yang anak muda pegang handphone, cewek di sini, cowok di sini, ceweknya di sini, mungkin cowoknya di sini, mereka wean. Jadi saya sambil khotbah saya perhatikan, kan mata saya selalu tajam kan. Wah, saya ada kan hamba Tuhan khotbah begini kan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yes, haleluya, ada amin begitu. Kalau saya enggak, saya tatap matanya, iya kan. Saya lihat begini, ketahuannya begini, nggak puas dia wean, ngelirik, senyum. Oh, berarti dari sana ke sana. Ada lagi yang berdekatan duduk, weaan berduduk, karena ngomong kan terlihat. Ketahuannya pas sama-sama senyum, dua-duanya pas baca WA. Hati-hati. Kau nggak dapat apa-apa. Di sini nggak ada seperti itu. Di sini nggak ada seperti itu. Di sini tidak ada seperti itu. Amin. Waktu firman Tuhan disampaikan, apalagi engkau sudah melayani Tuhan, engkau harus hargai hadirat Tuhan. Kau harus hargai kuasa Tuhan bekerja. Engkau memang tidak ada teguran dari mimbar ini, tetapi di belakangmu menilaimu, engkau bukan pelayan Tuhan yang baik. Yang di belakangmu tahu apa yang kau lakukan. Makanya Bapak Ibu, saya katakan, selain Pak Hari tidak ada yang mondar-mandir foto-foto. Kalau Pak Hari berhalangan atau singgir, mungkin yang lain ditunjuk. Itu bagus. Nanti tinggal lihat. Atau Pak Ripin juga kadang bisa ya kan, bertukar, nggak apa-apa. Tetapi ada satu gereja saya perhatikan, waktu ada penyembuhan, woi kelepar, semua keluar dari sana. Semua masuk dalam hadirat Tuhan. Semua menyembah memuji Tuhan. Hanya satu orang yang foto. Itu luar biasa. Dahsyat. Itu artinya ada hadirat Tuhan yang luar biasa mengalir.
Dan ini pertahankan. Pertahankan. Mungkin gereja kita ada di kampung lah, tetapi kita bukan orang kampungan. Amin. Katakan, saya bukan kampungan. Haleluya. Haleluya. Berkat kota ada pada gereja di tempat ini. Haleluya. Amin. Oke, next. Keluaran 40 ayat 13 sampai 15. Ini adalah pembuktian-pembuktian bahwa pengurapan Roh Kudus itu terjadi. Dikatakan Keluaran 40 ayat 13, kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ayat 14, juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Ayat 15, urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Katakan amin. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah panggil kita sebagai orang tua hari ini, anak-anak kita, cucu kita akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada perkataan satu kata pun yang meleset daripada apa yang Tuhan katakan. Karena kalau dia berbicara hari ini, dia pasti mendapatinya. Amin. Itulah Tuhan kita. Oke, sedikit lagi. Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya lah sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi waktu kita diurapi, Allah berkuasa atas hidup kita. Makanya jaga pengurapan itu. Minyak itu adalah tanda saja bahwa kita sudah diurapi. Minyak ini tidak ada kuasanya. Yang berkuasa adalah itu hanya tanda. Ada bekasnya. Ibu-ibu kalau udah bedakan dari rumah, tiba-tiba sampai di rumah, pulang dari sini lihat, kok beda ya yang ini, kok ada tanda salib. Itu karena ada minyak yang dioles berbeda tentunya. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 16 dikatakan, kamu harus mengurapi Yehu anak Nimsi sebagai raja atas Israel, dan Elisa anak Safan dari Abel Meholah akan kamu urapi sebagai nabi penggantimu. Jadi Bapak Ibu, minyak ini atau urapan itu biasanya dalam perjanjian lama itu adalah salah satu pertanda bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan orang-orang yang diurapi. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari pada malam hari ini saya tidak akan panjangkan lagi firman Tuhan, tetapi yang jelas Bapak Ibu harus mengerti bahwa urapan yang kita lakukan hari ini adalah pengurapan daripada Roh Kudus dan sumbernya daripada Allah. Jadi kalau kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, benar-benar kita ada dalam proteksinya Tuhan. Engkau anak-anak muda, ingat, urapan ini akan membuat engkau semakin naik. Tuhan buat. Haleluya. Amin. Iya, Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, bulan September itu bulan berapa? Bulan 9. Iya, kita akan melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Kita harus lebih intim lagi dengan Tuhan. Jangan ada yang telat-telat lagi. Ya. Mungkin penata layan bisa dicatat aja diam-diam. Dicatat aja diam-diam yang telat. Selesai ibadah kasih saya. Gak usah tegur. Karena penata layan kita kan sudah umur. Ditegur, ditonjok, ngeri juga. Dikasih tahu saya, ya diam-diam saja. Selesai ibadah, Pak, ini yang telat. Dicatat gitu. Yang datang pertama dicatat juga.
Ya, mungkin panitia Natal siapkan nanti kado. Ya, hadiahnya nanti orang-orang seperti itu. Saudaraku sekalian, jadi pelayanan kita bukan karena kekuatan. Karena secara kemampuan teologi kita kurang. Iya kan? Pengetahuan firman kita kurang. Jadi kalau bukan karena urapan Tuhan itu, kita nggak bakalan bisa melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Sementara orang-orang yang datang ke depan di sini, itu beragam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bervariasi. Jadi kita harus siapkan. Makanya ketua-ketua Kersel tolong perhatikan untuk menjadwal firman Tuhan, jangan asal dijadwal. Ya, diperhatikan. Biar apa? Biar bisa satu roh. Makanya buat ketua-ketua Kersel, buat jadwalnya. Di Kersel itu minggu pertama, Kamis pertama, kedua, ketiga, keempat langsung dijadwal. Ya dijadwal.